Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita bahas lagi nih satu isu yang bikin heboh di tengah masyarakat. Kali ini soal kelangkaan LPG 3 kg yang katanya sebenarnya nggak langka. Tapi pemerintah malah bikin ramai lagi aja ini. Nah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang kelangkaan ini cuma karena ada perubahan distribusi, bukan karena gasnya yang hilang. Tapi masalahnya masyarakat jadi bingung dan harus menempuh jarak yang lebih jauh hanya untuk beli satu gas. Nah, sahabat-sahabat semua, kita bahas secara tuntas dan analisis secara mendalam apa sebenarnya yang terjadi, apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi ini. Mari kita simak sampai tuntas. Oke, sahabat-sahabat. Nah, kelangkaan LPG 3 kg memang menjadi topik yang hangat. Banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon ini. Padahal gas ini adalah kebutuhan pokok, terutama bagi keluarga kecil dan usaha mikro. Dalam pernyataannya, Menteri ASDM mengatakan bahwa masalah ini muncul karena transisi dari pengecer ke pangkalan resmi. Tapi apakah itu akar masalahnya? Kita perlu melihat lebih dalam. Apa saja persoalan yang sebenarnya terjadi? Apa dampak bagi masyarakat? Dan bagaimana kebijakan pemerintah ini dapat berjalan efektif? Analisis krisis kelangkaan LPG 3 kg. 1. Jarak dan antrian yang membebani masyarakat. Pernyataan Menteri Bahlil bahwa masyarakat ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan hal yang sederhana, jika sebelumnya masyarakat bisa membeli gas hanya dalam jarak 100 meter dari rumah, sekarang mereka harus berjalan atau berkendara hingga 1 kilometer. Bahkan lebih. Ini jelas menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan. Bayangkan ya, sahabat-sahabat semua. Bayangkan saja jika ada ibu rumah tangga di desa yang biasanya cukup jalan kaki ke warung pengecer, sekarang harus mengeluarkan ongkos ojek atau membawa kendaraan sendiri ke pangkalan resmi. Hal ini bukan hanya mewujudkan secara logistik, tapi juga menghabiskan waktu dan tenaga yang sebenarnya bisa digunakan untuk aktivitas produktif yang lainnya. Nah, pemerintah seharusnya memikirkan alternatif solusi seperti membuka pangkalan tambahan di wilayah strategis atau membuka mekanisme distribusi yang lebih ramah untuk masyarakat, terkhusus di masyarakat pedesaan. Dengan begitu, masalah jarak ini bisa teratasi tanpa memaksa masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih ekstra, sahabat-sahabat. Yang kedua, permainan harga yang merugikan masyarakat. Keluhan masyarakat mengenai harga LPG 3 kg yang tetap mahal meski bersubsidi bukanlah hal yang baru. Bahlil menyebut adanya pangkalan nakal yang memainkan harga. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi persoalan mendasar dalam pengawasan distribusi subsidi pemerintah. Bahwa pangkalan bisa menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Ini menunjukkan lemahnya kontrol dan penegakan aturan. Jika pangkalan resmi yang seharusnya menjadi garda terdepan distribusi malah bermain harga. Di mana lagi masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan harga yang wajar, sahabat-sahabat? Langkah Bahlil untuk mencabut izin pangkalan memang perlu diapresiasi. Tetapi penertiban saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan praktik curang secara cepat dan efektif. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda. Yang ketiga, sahabat-sahabat, pembelian tidak wajar. Cermin ketakutan masyarakat, Bahlil juga menyebut adanya pembelian gas yang tidak wajar, di mana ada pengguna yang membeli hingga 30 tabung dalam sebulan. Pertanyaan ini seolah menyalahkan masyarakat tanpa memahami akar masalahnya, sahabat-sahabat. Ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, pembelian dalam jumlah besar bisa saja dilakukan oleh pelaku usaha kecil seperti penjual makanan, gorengan. Mereka sangat bergantung pada LPG 3 kg. Kedua, fenomena ini bisa menjadi tanda bahwa masyarakat takut kehabisan gas, sehingga mereka memilih untuk stok sebagai bentuk antisipasi. Pemerintah harus memahami bahwa pembelian dalam jumlah besar bukan semata-mata kesalahan masyarakat, melainkan dampak dari distribusi yang tidak merata. Dan kebijakan yang sebelumnya ini belum matang. Solusi bukan dengan menyalahkan, tetapi memastikan pasokan yang memadai di setiap pangkalan.
Mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun. Yang keempat, sosialisasi yang minim dan naik status pengecer yang tidak mudah. Nah, ini sahabat-sahabat. Menteri Bahlil menyampaikan rencana untuk menaikkan status pengecer yang memenuhi syarat menjadi pangkalan resmi. Ini terdengar seperti solusi yang bagus, tetapi ingat, kenyataan tidak semudah itu sahabat-sahabat semua. Naik status dari pengecer ke pangkalan resmi membutuhkan modal, bos. Membutuhkan biaya dan pemenuhan syarat administratif yang tidak sederhana. Bagi pengecer kecil yang selama ini hanya mengandalkan distribusi dalam jumlah terbatas, tentunya ini bisa menjadi beban yang sangat berat. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini masih minim. Masyarakat dan pengecer perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses ini. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menambah kebingungan dan memperpanjang masalah distribusi LPG 3 kg. Sahabat-sahabat, bisa kita bayangkan ya. Ini LPG 3 kg biasa dia ngecer, ini naik status ke pangkalan. Belum dia punya gudang, belum lagi nanti tabungnya harus berapa biji dan yang lain-lain. Udahlah, sahabat-sahabat, yang normal-normal saja lah. Jika memang pemerintah ini punya kebijakan yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Oke? Jadi pemerintah harus bisa memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada mereka. Bukan hanya sekedar terlihat rapi di atas kertas doang, sahabat-sahabat. Itu bukan modal, untuk menjadi agen. Masya Allah bro, masa bisnis menguasai hajat hidup orang banyak nggak pakai modal bro. Sorry ya. Sahabat-sahabat semua, dalam kondisi seperti ini kita diminta untuk bersabar. Pemerintah sedang berjanji akan menata ulang distribusi gas LPG 3 kg agar lebih baik. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Namun sebagai masyarakat kita juga harus tetap kritis. Kalau ada pangkalan yang memainkan harga atau pelayanan yang tidak sesuai, jangan ragu untuk melaporkan. Kita berhak mendapatkan gas LPG bersubsidi dengan harga yang wajar. Mari kita dukung para pengecer kecil yang ingin naik status menjadi pangkalan dengan dorongan agar pemerintah memberikan bantuan yang memadai. Tetap waspada, tetap kritis, dan jangan panik. Oke, terakhir sahabat-sahabat semua sebagai penutup. Jadi, sahabat-sahabat semua, isu kelangkaan LPG 3 kg ini bukan hanya soal distribusi, tapi soal bagaimana kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Kita tetap berharap kepada pemerintah, tidak hanya menata ulang pangkalan dan pengecer, tetapi juga benar-benar mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dengan serius tentunya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk terus mendukung kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat, serta menyuarakan kritik yang membangun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.